Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak sekalian. Selamat berjumpa kembali pada pertemuan pagi hari ini. Bapak harap anak-anak sekalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga nantinya dapat mengikuti proses pembelajaran kita dengan baik dan lancar tentunya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, baiklah anak-anak sekalian, pada pagi hari ini itu kita akan belajar tentang materi ekonomi. Namun, Bapak minta kalian terlebih dahulu untuk mengumpulkan sampah-sampah yang ada di sekitar tempat duduk kalian, baik di samping kursi kalian maupun di bawah meja kalian. Silakan anak-anak untuk membersihkan sampahnya terlebih dahulu dan merapikan tempat duduknya. Nah, ya, bagus sekali. Tempat duduk kalian sudah terlihat bersih dan sudah terlihat lebih rapi dari yang sebelumnya ya. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang selalu berhubungan dengan kehidupan kita, dengan cara kita untuk menjalankan kehidupan kita sehari-hari, anak-anak sekalian. Nah, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita, alangkah lebih baiknya kita melaksanakan doa terlebih dahulu. Silahkan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini. Baiklah, amin amin ya robbal alamin. Pada pagi hari ini apakah sudah ada dari anak-anak sekalian yang sudah tahu kita akan membahas tentang materi apa? Ya, silahkan Ahmad. Ya, tepat sekali yang telah dikatakan oleh teman kalian bahwa pada pagi hari ini kita akan membahas yang namanya kebutuhan. Kebutuhan kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu apa saja yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya anak-anak. Baik, tujuan kita yang pertama yaitu siswa mampu memahami pengertian dari kebutuhan. Yang kedua, siswa mampu menganalisis jenis-jenis dari kebutuhan. Nah, nanti yang perlu Bapak sampaikan, yang perlu Bapak ingatkan sebelum kita memulai adalah yang mana nanti ketika Bapak sudah memberikan penjelasan, nanti Bapak akan membentuk kalian menjadi 3 kelompok besar, yang mana setiap kelompok akan Bapak berikan tugas dan kalian akan mempresentasikannya. Yang mana tugas kalian nantinya itu akan Bapak berikan di lembaran kerja siswa atau yang sering kalian sebut dengan LKS. Nah, baiklah, mungkin ya kita langsung saja untuk masuk kepada materi yang pertama. Materi yang pertama adalah siswa mampu untuk memahami pengertian dari kebutuhan. Nah, dari anak-anak sekalian, siapa yang tahu apa itu yang dimaksud dengan kebutuhan? Ya, silahkan Ana. Ya, tepat sekali yang dikatakan oleh Ana bahwa kebutuhan itu adalah sesuatu yang harus kita penuhi Pak dalam kehidupan sehari-hari. Tepat sekali ya jawabannya. Di sisi lain, kebutuhan itu dalam arti yang lebih luasnya adalah sesuatu yang dilakukan oleh manusia, yang dipenuhi oleh manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya, yang dilakukannya secara sadar untuk memenuhi kebutuhan jasmani serta kebutuhan dari rohaninya. Jadi, kebutuhan ini, untuk menjalankan kebutuhan ini dilakukan secara sadar oleh setiap manusia. Namun, semua kebutuhan itu tidak bisa terpenuhi. Pasti ada kan dari anak-anak sekalian yang misalnya anak-anak sekalian ingin memiliki suatu barang, yang mana barang tersebut kalian anggap sebagai kebutuhan kalian. Pasti ada masa di mana kalian mendapatkannya, masa di mana kalian tidak mendapatkannya. Nah, sampai di sini apakah anak-anak sudah paham? Bagus. Baiklah, karena kalian sudah paham ya, Bapak sedikit menambahkan dan sedikit menekankan kepada kalian bahwa
yang namanya kebutuhan itu tidak selalu harus kalian penuhi dalam waktu itu juga. Karena apa? Karena ada suatu kebutuhan yang kita penuhi dalam waktu masa yang akan datang, anak-anak. Jadi, jika kalian ingin sesuatu barang itu yang ingin dibelikan oleh orang tua kalian, kalian jangan memintanya pada hari itu juga ya. Mungkin sesuatu yang kalian minta tersebut masih menjadi keinginan kalian, belum menjadi kebutuhan kalian untuk melaksanakan proses pembelajaran. Sedangkan kalian sekarang masih berstatus sebagai peserta didik gitu, belum menjadi orang tua maupun orang yang lebih dewasa gitu. Nah, untuk materi yang kedua itu adalah menganalisis jenis-jenis dari kebutuhan tadi. Di sini Bapak minta kalian, ada yang tahu tidak apa saja yang menjadi jenis-jenis dari kebutuhan? Bapak minta kalian untuk menyebutkan 3 saja jenis-jenis dari kebutuhan. Silahkan anak-anak kalau ada yang tahu. Ya, yang pertama apa? Ya, yang pertama adalah kebutuhan primer. Yang kedua? Ya, yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Dan yang ketiga apa? Nah, tepat sekali. Yang ketiga itu adalah kebutuhan tersier. Baik, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah suatu kebutuhan yang harus kita penuhi dalam kehidupan sehari-hari, seperti nasi, pakaian, ibaratnya adalah sandang dan pangan yang harus kita penuhi. Baju yang kalian pakai itu menjadi kebutuhan primer kalian, karena kalian sebagai peserta didik, baju sekolah kalian. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Nah, kebutuhan sekunder ini biasanya bisa kalian penuhi ketika kalian sudah memenuhi dari kebutuhan primer kalian. Nah, contohnya adalah seperti handphone. Handphone ini juga bisa menjadi contoh dari kebutuhan sekunder. Karena ini juga dapat menunjang proses pembelajaran kalian. Namun, kalian harus terlebih dahulu memenuhi dari kebutuhan pertama tadi, yaitu kebutuhan primer, gitu, kebutuhan yang utama gitu. Nah, yang ketiga, ada yang tahu anak-anak sekalian apa yang dimaksud dengan kebutuhan tersier? Ya, Ana, ya baik sekali yang telah dikatakan oleh saudari Ana bahwa kebutuhan tersier itu adalah kebutuhan bersifat barang mewah gitu. Ibarat dikata itu barang-barang mewah yang mempunyai pajak yang luar biasa, barang-barang mewah yang dengan harga sangat tinggi, itu menjadi contoh dari kebutuhan tersier. Contohnya itu seperti mobil mewah, rumah mewah, perhiasan mewah, itu adalah contoh dari kebutuhan tersier. Biasanya kita melihat bahwa kebutuhan ini, jenis ketiga ini, hanya dipenuhi oleh pengusaha-pengusaha besar, konglomerat yang memiliki uang berlimpah gitu. Dia bisa membeli apa saja yang dia inginkan gitu pada saat itu juga gitu. Nah, itulah gitu 2 materi yang kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama tadi pengertian kebutuhan, yang kedua adalah menganalisis jenis-jenis kebutuhan. Selanjutnya, Bapak akan membagi kalian dari keseluruhannya untuk menjadi 3 kelompok besar, yang mana nanti lembaran jawabannya sudah Bapak siapkan dalam LKS yang telah Bapak katakan di awal proses pembelajaran tadi. Tugas kalian adalah kalian harus mencari yang pertama, keterkaitan antara pendapatan dengan kebutuhan. Keterkaitan antara pendapatan dengan kebutuhan tersier. Nah, dan yang ketiga adalah bagaimana hubungan antara kebutuhan ini terhadap kriminalitas yang terjadi di negara kita, khususnya Indonesia. Nah, Bapak akan membagikan, jadi nanti setiap kelompok itu, setiap anggota kelompok memiliki satu dari masing-masing pertanyaan yang telah Bapak berikan tadi. Tadi, yang mana kalian satu kelompok terdiri dari 10 orang, berarti lembar jawaban kalian ini sebanyak 30 poin yang telah yang akan kalian presentasikan. 30 poin satu kelompok. Jadi total semuanya adalah 90 poin. Ya, ini silakan Bapak akan membagikan terlebih dahulu LKS-nya. Nah, baiklah, LKS sudah kalian terima.
Selanjutnya Bapak memberikan waktu kalian untuk mengerjakan soal ini, soal yang telah Bapak berikan ini selama lebih kurang 30 menit saja cukup ya? Ya, cukup ya. Jadi silahkan kalian kerjakan, berdiskusilah dengan baik gitu. Jangan sampai ada di antara anggota kelompok yang satu kelompok itu memiliki jawaban yang sama. Pasti banyak kok gitu jawaban dari pertanyaan Bapak yang telah Bapak berikan tadi ya anak-anak. Ya, silahkan. Waktunya dimulai dari sekarang ya. Nah, Bapak rasa cukup karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 pagi. Jadi, setiap perwakilan kelompok silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Yang pertama, Bapak minta terlebih dahulu kepada kelompok 3. Ya, silakan perwakilan dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, baik sekali. Itulah presentasi dari hasil dari kelompok 3. Selanjutnya Bapak minta kepada kelompok 2. Silakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Ya, bagus juga ya presentasi dari hasil diskusi dari kelompok 2. Dan terakhir itu adalah dari kelompok 1. Silakan kepada perwakilan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Bagus ya. Ya, semua jawaban yang telah kalian berikan itu sangat baik sekali gitu, sangat menunjang kalian untuk berpikir lebih luas gitu. Sehingga kalian nanti dapat membedakan antara kebutuhan dan keinginan kalian. Sehingga kalian tidak memberatkan orang tua kalian juga. Karena tidak semuanya dari kita di sini memiliki orang tua dengan penghasilan yang sangat tinggi. Bapak harapkan dengan materi ini kalian lebih bisa memilih antara kebutuhan kalian dengan keinginan kalian, dengan mempertimbangkan penghasilan dari orang tua, dengan mempertimbangkan keadaan keluarga kalian, keadaan ekonomi kalian di keluarga kalian masing-masing. Baiklah, selanjutnya Bapak akan simpulkan materi kita pada pagi hari ini. Yang pertama, pengertian kebutuhan adalah sesuatu hal yang dilakukan oleh manusia untuk menjalankan kehidupan sehari-harinya, yang dilakukan oleh manusia itu sendiri secara sadar, yang mana untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya. Nah, untuk jenis-jenis kebutuhan yang telah kita pelajari pada pagi hari ini, yang pertama itu adalah kebutuhan primer. Kebutuhan primer ini merupakan suatu kebutuhan yang bersifat utama yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Nah, kebutuhan sekunder ini merupakan kebutuhan yang boleh kita penuhi ketika kebutuhan pertama kita tadi sudah terpenuhi, sudah tercukupi dengan baik. Dan yang terakhir adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini merupakan suatu kebutuhan yang kita penuhi ketika kita sudah memiliki uang banyak, penghasilan tinggi, itu baru kita nantinya bisa memenuhi dari kebutuhan tersier ini. Jadi kebutuhan tersier ini ibaratnya kebutuhan yang bersifat mewah, yang mempunyai pajak-pajak tinggi. Itu merupakan salah satu penjelasan dari kebutuhan tersier. Baiklah anak-anak sekalian, karena waktu kita sudah cukup dan sudah mau habis, Bapak sekali lagi menyampaikan pesan kepada kalian, tolong kalian lebih teliti lagi untuk membedakan antara kebutuhan kalian dengan keinginan kalian, sehingga kalian tidak terlalu menjadi beban dari orang tua kalian, dari keluarga kalian, dengan mempertimbangkan ekonomi dari keluarga kalian masing-masing. Bapak akhiri pada pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.